Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Aulia, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Baik, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu 6 pilar sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama yaitu ada kepemilikan individu, yang kedua self-interest, ketiga persaingan bebas, 4 mekanisme pasar, 5 bebas menentukan atau choice, yang keenam peran pemerintah terbatas. Yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalisme memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset, baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat, seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua, self-interest. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing, tanpa ada tekanan untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu, tapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Bebas menentukan atau choice. Bebas dalam menentukan pilihan atau choice untuk konsumsi, ataupun produksi, ataupun investasi. 6. Peran pemerintah terbatas. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan lancar. Setelah membahas 6 pilar sistem ekonomi kapitalisme, kita akan lanjut mengenai kritik atas sistem ekonomi kapitalisme yang dibahas oleh Karl Marx. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Kritikan Karl Marx terhadap proses produksi dan distribusi harta dalam kapitalisme pada dasarnya berisikan tentang dua hal, yaitu ajaran tentang nilai lebih atau surplus value dan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalisme. Ajaran bagi Karl Marx, esensi dari sistem kapitalisme adalah pelipat gandaan kapital atau uang. Dengan uang, para kapitalis membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Sirkulasi pertukaran barang dan perubahan untuk menjadi komoditas dan berubah lagi menjadi uang dikenal dengan pola MCM. Nilai lebih yang diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh pada dasarnya adalah sebuah tindakan pencurian terhadap hak-hak kaum buruh yang disebut Karl Marx sebagai tindakan eksploitasi. Kritikan Karl Marx yang kedua adalah berkaitan dengan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Menurut Karl Marx, dinamika yang terjadi dalam kapitalisme adalah dinamika menuju kehancuran sistem itu sendiri. Perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi kontradiksi yang ada tidak akan mampu memecahkan kontradiksi itu. Hal ini disebabkan kontradiksi-kontradiksi itu adalah esensi dari sistem kapitalisme. Dinamika kapitalisme tersebut dijelaskan Karl Marx melalui konsepsinya tentang hukum gerak ekonomi yang berisikan tentang teori konsentrasi dan akumulasi modal, teori pemelaratan, dan teori krisis ekonomi kapitalisme. Adapun pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian, salah satunya adalah perbankan, di mana pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan.
agar dapat mendorong peningkatan di sektor real melalui kredit perbankan. Namun, pembiayaan melalui kredit ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus, yang berakibat kepada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan, sebab bunga atau riba secara tegas telah diharamkan dalam Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis syirkah yang islami atau tanpa bunga, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dalam sistem perbankan. Dan terakhir, maka dari itu sistem ekonomi kapitalisme haruslah ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. Karena dengan adanya bunga dalam sistem pembiayaan tidak akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dengan adanya bunga dalam, maka hanya satu pihak saja yang akan memperoleh keuntungan dan pihak lain akan rugi. Dan sebagai umat muslim, kita tidak hanya membutuhkan keuntungan atau kesejahteraan dunia semata, tetapi membutuhkan kesejahteraan dunia akhirat atau falah. Dan untuk memperoleh hal tersebut, kita harus mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kita harus menjalankan kegiatan ekonomi sesuai apa yang telah disyariatkan dalam Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.